Halo, halo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara Mimin bisa didengar dengan baik? Komen-komen ya. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Apakah suara musiknya juga masuk? Komen-komen ya teman-teman. Halo, halo. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Apakah suaranya dan musiknya juga berhasil masuk? Komen-komen ya. Selamat malam semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, sehat senantiasa. Sambil menunggu temanmu yang lain, kita bincang-bincang dulu. Dari paroki mana saja, boleh komen-komen di bawah ya. Thank you yang sudah like, yang sudah share, yang akan kasih gift. Puji Tuhan ya. Dari Greg Video, nah ini dari orang Sarawak ini. Sabamin dan semua teman-teman, salve juga Greg, sehat selalu. Bagaimana Greg, apakah suara Mimin dan juga suara musiknya pada malam hari ini berhasil masuk dan berhasil balance? Komen-komen ya. Oke, tambah satu orang lagi kita bisa mulai dengan doa. Puji Tuhan, Mimin sudah lebih sembuh dari sakit batuk-batuk ya. Lagi musim sepertinya ya batuk-batuk, sehingga banyak sekali teman-teman Mimin juga yang kena. Puji Tuhan, Mimin cuma batuk doang, gak sampai flu. Dan malam hari ini Mimin memberanikan diri karena merasa sudah jauh lebih baik. Semoga batuknya gak kumat nanti ya. Kalau batuknya kumat, wah gawat. Bisa-bisa seperti minggu lalu kita stop dulu. Ya Min, balance audionya Min, clear kata Greg, puji Tuhan ya. Dari Batagor ini apa? Bakso tahu goreng. Pengalaman bertemu kuasa gelap tidak semudah teori ya Roma, wek.
penuh manipulasi dan ketegangan. Yes, tentu saja, memang seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman ya, dalam bertemu dengan kuasa gelap seperti itu, sebenarnya kita sedang mengaplikasikan hidup doa kita sebenarnya. Dan jadi untuk teman-teman yang merasa terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan seperti ini, mutlak harus juga seorang pendoa. Begitu. Supaya tidak dipermalukan oleh setan. Sehingga suatu hari teman Mimin bilang begini, ketika Mimin ajak, ayo kita pelayanan yuk, doa pelepasan gitu. Dia tertawa, terus dia bilang Mimin begini, enggak dulu, nanti saya yang diusir oleh setan katanya. Ya begitu. Ya. Dari Batagor, sikap kita bagaimana Romo? Soalnya intimidatif sekali ya. Panggil Mimin saja ya. Mimin belum menjadi Romo. Oke, baik. Jika dia intimidatif, harus kita lawan. Nah, jika dia ngomong sembarangan, enggak usah didengarkan. Jika dia ancam-mengancam, jika dia minta sesuatu, enggak usah dikabulkan. Seperti dalam kasus doa pelepasan kemarin ya, yang kalian bisa lihat di videonya. Memang tidak divideokan semua ya, dan memang sebenarnya Mimin males untuk posting hal begituan karena kan itu kan korban ya, jadi kasihan kalau kita posting. Jadi sekali-sekali terpaksa harus Mimin posting supaya sekali-sekali menjadi, menurut Mimin menjadi shock terapi juga untuk umat gitu, untuk kita semua. Bahwa kalau dalam pelayanan doa pelepasan atau eksorsis dan pengusiran setan dan sebagainya itu memang penuh ketegangan, manipulatif dan intimidatif. Jadi ya sekali-sekali ya seperti ini gambarannya seperti itu. Nah itu di video-video awal setannya itu teriaknya begini, saya tidak mau pergi. Jadi kita doakan terus, kita tengking terus dalam nama Yesus ya. Kita hajar terus, akhirnya dia bilang begini, oke, saya akan pergi. Tapi saya minta satu anaknya sebagai tumbal akan saya bawa. Bilangnya begitu. Nah untuk orang-orang tertentu yang tentu tidak terkoneksi dengan Tuhan Yesus, biasanya ketakutan. Dan yang penting anaknya sembuh, yang penting istrinya sembuh atau keluarganya sembuh. Jadi mereka akan turutin apa saja yang diinginkan oleh roh jahat tersebut. Sementara kita tidak demikian, karena kita bukan budak iblis, kita bukan pembantunya iblis, tapi kita anak Allah. Jadi kita tangking dalam nama Yesus? Tidak. Harus kita kembalikan lagi, yang kami berikan kepada kamu adalah Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Gitu. Jadi harus kita katakan seperti itu. Jadi dia jerit-jerit, segala usahanya nggak akan pernah berhasil. Kita tangking, kita usir. Jadi nggak usah dengerin apa dia ngomong, pokoknya kita harus usir dia keluar dari tubuh anak Allah ini, karena memang sungguh merugikan dan bikin sakit penyakit ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah berjumlah 14 orang. Kita mulai dengan doa dulu ya. Kita mulai dengan doa dulu. Siapkan hati kita ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti Mimin jawab. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan dari semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan, terutama kami semua yang Kau undang untuk hadir pada live pada malam hari ini. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah ya Tuhan malaikat yang akan selalu berjalan di depan
dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus beserta kami selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke. Kenapa kalau kita lagi doa rosario diketawain cecak ya? Ya. Ayo kenapa? Suster Dinda. Tapi kenapa Mimin kemarin bilang kalau kita minta 80M siap-siap dimurnikan untuk 80M tersebut? Iya. Iya benar itu. Kalau seandainya Tuhan akan kabulkan bahwa kita memang akan dikasih 80M ya. Itu tidak akan mudah mendapat itu tanpa kita sendiri akan dimurnikan. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita minta adalah pisau. Ya. Dan ternyata malah membunuh kita sendiri begitu loh. Jadi Tuhan yang paling tahu apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang kita perlukan. Dan kalau seandainya nanti kita pada akhirnya diberi juga, misalnya mungkin bisa setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun ya, dan akhirnya doa itu terkabul, kita nggak pernah tahu ketika mencapai titik itu dan ternyata Tuhan mengabulkan, berarti kita sudah siap. Nah, kita bisa memanfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan kita Maha Bijaksana dan Maha Agung. Percayakan saja kepada Dia. Dari Eri Rebecca, Beauty and Fashion. Min pernah tahu nggak ada rosario iblis yang tulisan indrinya jadi angka 66? Aduh, mulai mau batuk lagi. Semoga tidak kambuh malam ini ya. Ya, ada rosario seperti itu yang memang diperuntukkan untuk setan ya. Kalau kalian bertemu rosario seperti itu, ya didoakan pelepasan dan dibuang saja. Kalaupun saatnya terpakai dan pada akhirnya dipakai untuk doa juga jangan takut. Ya, doa kita mengalahkan dunia, bukan kita yang takut pada dunia ya. Ya akhirnya malah menjadi prank buat setan dong. Ternyata kita menggunakan alatnya mereka untuk doa. Jadi sebenarnya ini menyerang mereka sendiri juga gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Allah jangan dikit-dikit takut ya. Tapi puji Tuhan. Oh ya, dari Daniel. Min, kemarin ada orang yang ngancam aku ngirimin aku sesuatu gitulah saat lagi doa rosario. Jadi saya melihat ada bayangan hitam katanya. Terus lanjut Daniel, puji Tuhan aman dan gak mempan. Puji Tuhan ya. Mereka tidak akan bisa menyentuh orang yang sedang berdoa. Amin, kata Dinda. Mimin salah satu list terdaftar saya adalah memberikan semangat. Terima kasih ya. Terima kasih Dinda. Ya, oke teman-teman, kita lanjut kepada buku ya. Kita sampai di mana kemarin, kita mau ulangi. Ini terpaksa Mimin harus ngomong sedikit pelan karena dan kadang-kadang agak diam, agak hening untuk mengistirahatkan vocal cord ya, supaya enggak teriris dan malah bikin batuk lagi karena masih pemulihan. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita lihat kitab suci seringkali berkata kepada kita tentang misi daripada about the mission that God entrusted to His angel. Misi yang Tuhan percayakan kepada para malaikatnya. Nah, nanti malam ini secara spesial Mimin akan tampilkan hierarki malaikat dan hierarki setan. Nanti kita bisa lihat di situ juga perbandingannya ya. Ini akan memberi penjelasan yang lebih jelas dan tegas dalam demonologi pada malam hari ini. Dikatakan di sini dan akhirnya kita tahu nama Prince of the Angel, pangeran daripada malaikat, Santo Mikael. Jadi ada hierarki di antara para malaikat berdasarkan cinta yang tentu saja dibimbing oleh intelektual ilahi, in whose will we find our peace. Di mana di dalam kehendaknya kita menemukan
perdamaian. Ya, seperti dikatakan oleh Dante ya. Dan kita juga tahu nama-nama dua dari malaikat agung, yaitu Gabriel dan Rafael. Kemarin masih ingat apa arti Gabriel? Gabriel artinya adalah Gabra dan Iel. Gabra artinya yang perkasa. Iel artinya Tuhan, jadi yang perkasa dari Tuhan. Jadi ini gelar, bukan nama. Dan bisa jadi ini juga sekelompok malaikat. Jadi yang datang kepada Maria siapa, nanti yang datang kepada siapa begitu. Tapi dia dari golongannya Gabriel gitu. Maksud Mimin ya. Demikian juga dengan Mikael ya. Ya, Mika, siapakah yang seperti Iel, Allah? Siapakah yang seperti Allah? Itu menggambarkan kekuatan Allah, bahwa Allah tiada bandingnya. Dan tentu setiap gelar tersebut sebenarnya menunjukkan tugas dan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka masing-masing ya, teman-teman. Oke. Kita juga mengenal namanya Gabriel dan Rafael ya. Rafa itu artinya Rafa, penyembuh. Iel itu yang dari Tuhan. Jadi penyembuh yang dari Tuhan. Bahkan apokripa itu adalah kitab atau buku yang tidak dimasukkan ke dalam kanon oleh gereja Katolik, tetapi tetap dibaca sebagai pengetahuan. Begitu. Misalnya pada waktu gereja mau mengkanon Injil, ya, Injil itu ada 20, yang diambil cuma 4. Jadi benar-benar diseleksi dengan sangat selektif ratusan tahun. Dan menyatakan 4 inilah yang otentik begitu. Sementara yang lain silakan dibaca, tetapi sebagai pengetahuan saja, jangan dijadikan sebagai firman Tuhan. Jadi demikian juga yang namanya apokripa, ya itulah. Jadi kalau ada 20 Injil, yang 4 yang dikanon, 16 lainnya boleh dikatakan apokripa. Nah dalam kitab apokripa yang lain, ya kita menemukan nama yang Uriel, ya begitu. Dan kitab ini maksud Mimin, malaikat Uriel ini masuk dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi mereka percaya secara firman Allah Uriel itu ada, begitu maksud Mimin. Tapi dalam Katolik ini masuk dalam kitab apokripa. Nah kemudian kita juga melihat bahwa Sacred Scripture, ya kitab suci membagi, wah ada suara apa itu? Kedengaran nggak sampai tempat kalian? Suara petasan. Ya begitu. Ya. Jadi kitab suci membagi malaikat berdasarkan 9 choir, 9 paduan suara. Nah ini nggak berurutan ya, dominion, power, thrones, principalities, virtues, angels, archangels, cherubim dan seraphim. Nanti akan Mimin tampilkan yang berurutan. Nanti kita akan lihat. Mimin akan tampilkan juga yang yang hierarki selain malaikat, juga hierarki setan ya. Jadi kita bisa bikin perbandingannya. Semuanya ada di dalam kitab suci. Ini hierarki malaikat menurut Thomas Aquinas ya Min? Ya, Thomas Aquinas juga masuk. Nanti kita akan melihat juga dari dari Pseudo Dionysius de Areopagita dalam bukunya The Celesti Hierarchy. Ya, oke ya, kita selesaikan sedikit baru kita akan masuk lebih lengkap. Dua lagi, cherubim, seraphim. Sebentar kita lihat ya teman-teman, kalian ngomong-ngomel atau ngomong-ngomong tentang apa tadi pada waktu Mimin menerangkan. Kita cek dulu. Sebentar. Lanjut dari Daniel Benedict ya. Mereka ngancam saya Min, yang tadi yang dikirim sesuatu ketika sedang berrosario ya. Dalam 3 hari katanya saya akan mati. Jadi disantet ceritanya ini. Puji Tuhan saya masih hidup, puji Tuhan katanya.
Dan dalam 3 hari katanya saya mati, puji Tuhan saya tetap hidup dan sehat, nggak mempan. Wek kata Daniel. Yes, jangan takut ya. Kalau orang ngirim-ngirim begitu ya, kamu juga bisa membalikkan serangan mereka dengan mendoakan seperti ini. Dalam nama Yesus saya balikkan serangan yang kamu berikan kepada saya, kembalikan kepada kamu. Bahkan kalau Daniel mau iseng dengan kekuatan 2 atau 3 kali lipat. Tapi itu tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Khawatir kalau si pelaku meninggoy sebelum bertobat, maksud Mimin begitu. Jadi yang senang bukan Tuhan tapi setannya yang senang ya, karena mereka mati masuk neraka gitu, nggak sempat bertobat. Jadi kita berdoa biasa saja dan doakan supaya dia bertobat gitu ya. Jangan tidak percaya ya, ini pernah terjadi dalam kehidupan tim Komsa. Ya, ketika ada orang menyerang mereka doanya seperti itu. Mati beneran orangnya. Ya. Oke, baik. Rafael artinya apa? Rafa itu penyembuh. El tuh atau Il tuh Allah. Jadi sang penyembuh dari Allah. Oke, kemudian lanjut dari Rebecca Beauty and Fashion. Jadi kalau kita dapat rosario itu dan sudah diberkati dan kita gunakan, doa kita tetap sampai kepada Yesus kan ya. Oh, maksudnya rosario yang tadi ya. Maksud Rebecca ini dia cerita tentang rosario iblis yang diciptakan oleh si jahat atau oleh para penyembah setan untuk mengelabui anak-anak Tuhan. Ya, don't worry about it. Doa kalian tetap sampai kepada Yesus ya. Karena kita lebih kuat daripada setan. Tuhan melihat niat hati kita. Jangan takut tentang itu. Nah, kelak ketika kita atau Tuhan kasih pengetahuan ini bukan rosario yang benar dan harus dibuang, maka kita lakukan. Kita buang ya. Simple, hidup bersama Tuhan itu. Ya teman-teman, jangan takut ini dan itu, jangan ribet, jangan rumit ini dan itu. Tuhan Sang Maha Tahu, Dia melihat niat hati kita untuk berdoa. Setiap doa pasti sampai kepada Dia. Walaupun kita menggunakan rosario yang dari iblis tersebut tadi ya, seperti diceritakan oleh Rebecca. Tentu maksudnya tanpa sepengetahuan kita. Kalau kita tahu ya sudah, kita buang saja. Dari Batagor, Min, Roh Kudus apakah mereka bisa kita artikan juga malaikat kudus? Nah, sudah dijawab oleh siapa tadi? Heyo, Roh Kudus bukan malaikat ya. Ya, oke. Ya, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, kata si Simfo. Yes. Mama Nini, dengar Min, puji Tuhan. Oke, sebentar kita lanjutkan. Banyak sekali komen-komen kalian ini ya. Kemarin live nggak Min? Nggak live, masih batuk Mimin, masih batuk berat. Ini Mimin juga tahan-tahan, tapi puji Tuhan berkat masih pemulihan ini Mimin ngomong tidak terlalu cepat, jadi lebih jelas kali ya. Karena terus terang Mimin punya kecenderungan ngomong tuh cepat sekali karena banyak sekali ide di kepala. Kalau nggak cepat ditangkap dan nggak cepat diucapkan, dia bisa menguap gitu. Ya, begitulah. Ya, roh itu identitasnya jelas, pribadi ketiga dalam Tritunggal. Yes, mantap sekali Mbak Santi Duren ya. Ia yakin dan percaya, puji Tuhan. Wih, kalian mantap sekali. Cincinnya dapat dari mana Min? Beli online aja, di TikTok ada jual kok. Kalaupun nggak tahu Mimin ada kasih link nggak ya di profile Mimin ya. Nanti dicek aja deh. Mimin punya profile, di situ ada link tree. Diklik aja link tree-nya. Mungkin Mimin ada selipkan juga. Tapi kalau nggak ada ya udah cari aja di TikTok. Cincin Santo Benedictus gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau melihat teman-temannya hierarki malaikat dan setan. Are you ready? Oke, ini dia. Atau kita ginikan deh, dirikan dulu. Ya, kita pelajari sama-sama ya teman-teman. Ini. Sudah bisa melihatnya? Nggak silau kena lampu ya? Di atas tuh ada lampu, kayaknya kena lampu deh. Nggak apa-apa lah, yang ini ada bagian kena lampu ini ya. Tapi nanti kita geser-geser juga akan ketahuan. Nah, ini teman-teman, seperti yang tadi Min janjikan, ini sudah Min susun demi kalian. Sebagai balas budi karena kemarin kita nggak live ya, Min sakit. Kok balas budi bilangnya apa sih? Sebagai penebusan dosa Mimin kali ya. Nah, di sini kita melihat ya. Nah, dalam teologi Katolik, hierarki malaikat dan setan memiliki struktur yang berbeda dan kompleks. Berikut adalah penjelasannya masing-masing. Nah, di sini dikatakan tadi ya, kalau
malaikat Allah itu berdasarkan cinta dan kedekatannya dengan Tuhan. Jadi yang paling atasnya yang paling dekat sama Tuhan. Yang paling bawah ini paling lebih dekat kepada manusia, maksudnya begitu. Nah, ini adalah hierarkinya setan. Nanti kita akan bahas. Kita bahas ini dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini keterangannya. Hierarki malaikat dalam tradisi Katolik didasarkan pada karya Pseudo Dionysius di Areopagita dalam bukunya De Celesti Hierarchy. Jadi malaikat dibagi menjadi 3 tingkatan atau triad. Masing-masing terdiri dari 3 ordo atau kur. Jadi 9 ya. Tadi kan dikatakan 9 paduan suara. Dibagi 3, 3, 3 gitu. 3 tingkatan pertama, 3 tingkatan kedua, 3 tingkatan ketiga. Ya. Oke. Makasih Mimin, kata Maman ini. Bukannya Lucifer tuh enggak ada, Min. Lucifer tuh ada. Namanya bisa macam-macam ya. Kita supaya enggak pusing, udahlah yang dikenal orang aja Lucifer gitu. Kadang-kadang disamakan dengan setan juga. Ya, oke, baik. Oke, sekarang kita bahas 3 tingkat pertama. Ini 3 tingkat yang paling dekat dengan Allah ya, yaitu serafim. Yang paling pertama serafim, yang kedua kerubim, yang ketiga thrones atau tahta. Nih, lihat di sini. Tingkat pertama 3, tingkat kedua 3, tingkat ketiga 3. Ya, teman-teman. Oke. Serafim. Nah, mungkin kalian semua sudah tahu yang bersemuka dengan Allah, memandang Allah dari muka ke muka ya. Dan bahkan menutup wajahnya ya. Dengan dia punya berapa pasang sayap gitu kan. Ada sepasang sayapnya digunakan untuk menutup wajahnya karena matanya tidak mampu memandang kemuliaan Tuhan. Padahal kalau kita pikir antara Tuhan dan malaikat kan memang Tuhan menciptakan malaikat dalam realitas yang sama, yaitu di luar ruang dan waktu, maksudnya begitu. Tentu saja kodratnya tetap berbeda antara pencipta dan ciptaan ya. Tetapi maksudnya malaikat punya super kelebihan dibanding manusia. Tapi ternyata malaikat pun tidak mampu memandang wajah Tuhan dari muka ke muka, sehingga dia menutup mukanya. Apalagi manusia, kan begitu. Artinya di surga ternyata Tuhan tidak sepertinya ya. Mimin harus pakai kata sepertinya supaya enggak diklaim emang lu pernah ke surga gitu. Maksudnya dari logika seperti ini, kita bisa melihat Musa menutup wajahnya, ya pakai cadar agar tidak melihat Allah. Karena orang perjanjian lama percaya kalau mereka langsung menatap Allah, mereka langsung meninggoy. Itu semua orang Yahudi di perjanjian lama tahu itu aturannya. Nah, ternyata malaikat juga seperti itu teman-teman. Bisa jadi memang di surga Tuhan tidak menahan-nahan kemuliaannya, sehingga malaikat pun tetap harus tutup mata, gitu ya. Tapi itu sekedar perkiraan teologi saja berdasarkan logika tersebut ya, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kita melihat serafim. Kemudian dia adalah malaikat yang berada paling dekat dengan Tuhan. Mereka membakar atau terbakar dengan cinta dan cahaya Tuhan. Ya. Yang sayapnya ada nama itu bukan Min kalau di ikon-ikon Katolik Timur dan Ortodoks. Ya, sepertinya itu ya. Mimin nggak terlalu hafal ya. Kayaknya begitu deh. Karena kan kalau kerubim, nah kita sekarang lanjut ke kerubim ya. Kerubim adalah malaikat yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam. Sering digambarkan menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kita bisa lihat ya. Coba dicek, sepertinya dia juga yang menjadi penjaga pintu gerbang Taman Eden. Ya, sepertinya itu deh seingat Mimin. Sehingga ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu, mereka tentu melewati kerubim ini. Dan kerubim ini juga dijadikan penjaga tabut perjanjian ya. Patungnya dijadikan penjaga tabut perjanjian. Nah, ini urutan kedua di dalam tingkat pertama. Kerubim ya. Nah, ini pertanyaan menarik dari Rebecca Beauty and Fashion. Kalau dulu Lucifer masih malaikat, dia serafim atau kerubim? Nah, nanti akan kita bahas. Rebecca jangan kemana-mana. Pertanyaanmu ternyata sudah Mimin antisipasi. Ya.
Berarti ular tua itu bagian dari kerubim yang enggak, ya beda ya. Ular tua itu malaikat yang telah jatuh ya. Sementara kerubim itu malaikat yang tidak pernah jatuh, dia patuh kepada Tuhan. Oke, nanti kita sampai ke sana. Nah, stop stop typing dulu. Selain kalau mau kasih gift boleh, kalau mau share atau like, tap silakan. Kita mau lanjut. Oke. Yang ketiga adalah thrones, ya, atau tahta. Ini kita lihat di sini. Serafim, kerubim, tahta atau thrones, ya. Ya, dia peringkat ketiga di tingkat pertama. Apa sih tugasnya? Ya. Tulisannya jelas ya teman-teman ya, sehingga bisa dilihat semua. Jangan khawatir, nanti juga Mimin upload di YouTube sama di-spill dikit-dikit di VT ya. Yaitu malaikat yang melayani keadilan dan kekuasaan Tuhan. Mereka adalah lambang keadilan ilahi. Ya. Kalau ular tua siapa? Ular tua itu maksudnya setan. Ya. Itu sebenarnya menunjuk kepada Wahyu 12. Ya. Dikatakan tua karena dia senior. Ya, itu sebenarnya menunjuk ke beberapa penafsiran, ke Lucifer sendiri atau ke setan sendiri begitu. Oke, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk kepada tingkat kedua. Nah, yaitu dominasi atau dominion, terus kebajikan atau virtue, kekuatan atau power. Kita lihat di sini. Semoga nggak pusing bolak-balik begini ya teman-teman. Ini Google Keep ini kalau kita salah bisa kehapus atau keketik nih. Ini mesti hati-hati. Kita melihat dulu apa itu malaikat pada tingkat ini, yaitu dominasi, dominations atau dominion, yaitu malaikat yang memerintah atas malaikat tingkat lebih rendah dan memastikan perintah Tuhan dijalankan. Ya, kemudian ada yang namanya kebajikan atau virtues, yaitu malaikat yang mengendalikan unsur-unsur alam dan memberi kekuatan kepada manusia. Wow. Entah kenapa kalau baca ini Mimin seperti teringat nih ya, peri dalam film The Lord of the Ring ya, di mana dia bisa mengendalikan air sehingga menyerang musuhnya dengan air sungai gitu. Terus bisa mendatangkan pohon-pohon untuk menyerang musuhnya. Wow, keren banget. Jangan-jangan peri itu terinspirasi, karakter peri itu terinspirasi dari ini ya, malaikat virtues ini. Ya, tentu aslinya lebih dari itu kekuatan malaikat ini ya. Ini yang bisa kira-kira secara teologi saja. Oke, yang terakhir dari tingkatan yang kedua adalah kekuatan atau powers, yaitu malaikat yang menjaga hukum alam dan mempertahankan keseimbangan dunia. Wah, ini kalau di Cina mungkin disebut malaikat yin and yang, ya, menjaga keseimbangan gitu, balancing ya gitu. Nah, kita sudah mengenal semua ini, tingkat pertama, tingkat kedua. Cara bacanya serafim tentu yang paling dekat dengan Tuhan ya di tingkat pertama, kemudian kerubim, kemudian tahta. Untuk tingkat kedua dominasi, kebajikan dan kekuatan. Nah, tingkat ketiga kita lihat. Nah, di sini ada pangeran atau principalities, malaikat agung atau archangel, dan malaikat. Ini termasuk malaikat pelindung dalam urutan yang ke-9 ya. Kita lihat di sini. Tingkat ketiga, pangeran atau principalities, malaikat agung dan malaikat. Principalities adalah malaikat yang melindungi negara, kota dan institusi. Nah, jadi ini keren. Setiap negara, setiap kota dan institusi ada malaikat pelindungnya. Tentu kita bisa mengaktifkan itu jika kita berdoa kepada mereka untuk perlindungan. Untuk perusahaan kita mungkin gitu kan. Untuk apalagi institusi kita atau untuk kota kita.
Oke, sekarang kita mau melihat apa lagi? Oh, pangeran sudah ya. Malaikat agung. Nah, ini dia. Malaikat agung atau archangel. Naikin deh. Sebentar ya. Ini kena ya? Enggak. Malaikat agung adalah malaikat yang mengirim pesan penting dari Tuhan kepada manusia. Jadi dia malaikat dutanya Tuhan, messenger, pembawa pesan. Yang paling terkenal adalah Gabriel, Mikael, dan Rafael. Jadi ini kadang-kadang turun ke dunia, maksudnya begitu. Membawa sebuah pesan. Kita semua udah kenal mereka bertiga ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah bertemu. Wah, mantep tuh. Mimin jadi ingat pada waktu setahun sebelum penampakan Bunda Maria di Fatima itu, sambil minum dikit, itu para anak-anak mengalami penampakan malaikat. Jadi seakan-akan malaikat ini mempersiapkan anak-anak ini untuk bertemu sama Bunda Maria. Udah setahun sebelumnya. Kalau nggak salah anak-anak itu belum menyadari itu malaikat sampai bulan keberapa baru mereka tahu itu malaikat gitu loh. Dan kemudian mereka merinci apa bedanya bertemu malaikat dan bertemu Bunda Maria. Mimin lupa seperti apa. Nanti boleh di-googling dah. Ya. Tapi itu juga menarik bahwa manusia ini ternyata perlu dipersiapkan untuk bertemu realitas yang ilahi. Ya, sehingga itu tugasnya malaikat. Oke, sekarang kita mau melihat kepada malaikat angels atau malaikat, cuman malaikat saja. Malaikat yang paling dekat dengan umat manusia dan yang bertindak sebagai penjaga dan pembimbing pribadi. Nah ini malaikat yang tidak pernah boleh kita lupakan ya teman-teman. Kita bisa minta tolong mereka untuk menjaga kita. Juga untuk menerangi akal budi pikiran kita agar keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu juga tugas malaikat. Mirip-mirip tugas Roh Kudus gitu. Sehingga ketika Roh Kudus turun atas para rasul, dulu malaikat itu begitu populer doa-doanya ya. Sekarang seperti agak tergeser. Orang menganggap udah langsung ke Roh Kudus aja deh gitu. Sehingga kasihan sekali mereka gak diabaikan. Padahal ini fasilitas surgawi yang baik jika kita manfaatkan. Naikin lagi Min, yang mana? Mau baca yang bagian bawah, yang mana itu? Nanti Mimin ini kok, Mimin posting, don't worry about it. Kalau sudah, kita lanjut ke hierarki setan. Oke, sudah ya. Kita lihat di sini hierarki setan sebelah kanan. Puncak hierarki, Lucifer atau setan. Kadang disamakan, kadang dibedakan mereka ini ya. Oke, it's okay lah, no problem. Terus Bil sebab atau Bil sebul. Oh ini ternyata bisa dibesarin ya. Jadi ini yang paling sakti, ini yang kedua sakti, yang ketiga ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Pangeran neraka. Min pernah tampilkan ini dalam sebuah sesi seminar, umat-umat pada takut. Aduh jangan deh, tampilkan malaikat aja, tampilkan kabar gembira dari Tuhan aja, jangan tampilkan ini. Jadi pada ketakutan. Ya, begitulah. Ketegangan masing-masing orang ternyata berbeda-beda begitu kan. Tapi teman-teman di sini nggak ada yang takut kan? Anak Allah harusnya tidak boleh takut ya. Oke. Agak silau ya lampunya ya. Atau ingin matikan aja kali ya sebentar. Nah gini bagaimana?
naikin dikit. Oke. Yaitu Asmodeus yang mewakili hawa nafsu, ya. Leviathan yang mewakili iri dengki, Mammon yang mewakili keserakahan. Lebih ke keserakahan harta ya. Kalau Beelzebul ini lebih ke rakus makan gitu. Terus Belphegor itu kemalasan, Astaroth kejahatan dan pengetahuan yang disalahgunakan. Di bawah mereka ini ada yang namanya setan lesser. Lesser itu maksudnya yang lebih rendah lah. Demon lesser ini yaitu pembantu pangeran neraka, pembantunya ini dengan tanggung jawab spesifik. Ya mungkin di bawah, mungkin maksudnya segala hantu-hantu yang sering muncul di Indonesia gitu ya, segala demit, segala genderuwo, segala kunti mungkin ya. Kalau kita mau melihatnya dari kacamata orang Indonesia. Oke, sekarang kita mau melihat keterangan tentang mereka ya. Hierarki iblis atau setan. Dalam teologi Katolik, hierarki setan atau iblis tidak sejelas hierarki malaikat sebenarnya. Namun, ada beberapa struktur yang telah diajukan oleh berbagai teolog dan penulis dari waktu ke waktu. Salah satu yang terkenal adalah hierarki yang dikemukakan oleh teolog abad pertengahan seperti Thomas Aquinas dan kemudian dikembangkan oleh ahli demonologi lainnya. Nah, jadi di sini disinilah arti penting kita belajar demonologi, teman-teman ya. Kenapa? Dalam kasus-kasus yang tim kita tangani ya, banyak sekali orang tertipu. Dipikirnya ini adalah pendoa, ternyata dukun yang menyerupai pendoa Katolik. Itu sangat berbahaya karena ternyata mereka adalah sinkretisme, mencampur adukan iman Katoliknya dengan sesembahan-sesembahan lokal, dan itu mengundang malapetaka ke dalam keluarga tersebut. Mereka akan menjadi medium, memanggil katanya santo, katanya malaikat untuk masuk ke dalam tubuh temannya atau tubuh dirinya. Kemudian mereka juga membakar sesajen di tepi pantai, harus pakai pakaian berwarna hijau, rosario berwarna hijau, kalung berwarna hijau, yang ditujukan kita tahu siapa. Ratu Pantai Selatan maksudnya begitu. Ayo coba. Kalau orang yang nggak mengerti demonologi atau angelologi berpikir, wah ternyata Katolik bisa ya doa seperti ini ya. Padahal itu bukan ajaran gereja Katolik. Itu sinkretisme. Sinkretisme tentu berbeda dengan inkulturasi ya teman-teman. Inkulturasi itu tetap menyembah Allah Tritunggal, ya, hanya menggunakan budaya lokal. Karena ketika gereja hadir di dunia, gereja harus memberkati dunia. Gitu. Harus mengangkat budaya-budaya tersebut untuk kemuliaan Tuhan, diberkati, disucikan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan takut dengan budaya, takut ini itu. Oh tidak, kita malah berkati dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita beranjak ke demon dasar itu setan-setan kroco ya Min? Ya, itu setan-setan kroco. Benar sekali. Di tempatku ada itu Min, dukun sinkretisme Katolik. Banyak sebenarnya, ya. Memadukan sama dalam tanda petik tenaga dalam atau energi katanya, ya. Jadi seakan-akan doa-doa Katolik itu tidak cukup bagi mereka. Itu banyak sekali, teman-teman. Ini maaf kalau mau dibicarakan, seharusnya bukan Mimin yang ngomong ini ya, karena sesama pendoa mungkin nanti dibilang dibilang iri lah, dibilang kalah saing lah atau gimana gitu. Tapi faktanya beberapa kasus ya, para pendoa-pendoa ini sinkretisme. Ya, sehingga dengan geram, dengan gemes Mimin mengatakan dukun Katolik. Sebenarnya itu sebuah kata-kata yang enggak cocok ya, karena di Katolik tentu tidak ada dukun ya. Tapi gemes sebenarnya, karena banyak sekali pendoa-pendoa yang menjadi sinkretisme. Gitulah. Mereka merasa doa-doa Katolik nggak kuat, merasa misa nggak kuat. Aduh, jadinya jatuhnya ke seperti itu ya. Karena yang namanya manusia mungkin karena profesinya sudah dikenal sebagai pendoa, jadi dia harus melebihi pendoa-pendoa yang lainnya, akhirnya mengundang kuasa lain. Karena Tuhan kan nggak bisa disetir, nggak bisa disogok. Sementara kuasa lain kan bisa. Tentu tidak gratis gitu.
Ya, semoga kita semua terhindar dari hal seperti ini ya teman-teman. Bro, apakah demonologi gereja ada bersentuhan dengan Lesser Key of Solomon? Kalau Samael itu samakah dengan setan? Lesser Key of Solomon terus terang Mimin belum mempelajari itu ya. Jadi Mimin kurang pengetahuan tentang hal itu. It's okay, nanti Mimin akan coba baca tentang hal itu ya. Mungkin demonologi yang lengkap belajar juga seperti itu. Tapi it's okay, nanti Mimin juga akan coba baca ya. Duc in Altum. Oke, kita selesaikan dulu. Kemudian Lucifer dulu ya. Lucifer artinya sebenarnya adalah lux. Lux itu cahaya. Ver itu vere, pembawa cahaya. Sekarang kita lihat ke sini. Dari ke atas. Dia dulu adalah mantan malaikat. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Bri ya. Dengan demikian Lucifer itu termasuk di mana ketika dia masih menjadi malaikat. Nah, dari namanya saja lux, cahaya, vere, pembawa cahaya. Kemungkinan besar menurut para teolog dan demonologi, dia termasuk di golongan serafim. Ada juga yang menyebut kerubim. Ya, nih, kenapa dikatakan serafim? Karena mereka terbakar dengan cinta dan cahaya Tuhan. Gitu. Disebut kerubim ya karena mereka juga sama seperti serafim, lebih dekat kepada Tuhan, gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini teman-teman, Mikael berada di malaikat agung, di ordo ke-8. Dibanding Lucifer, sebenarnya dia kalah jauh. Peringkat 1 lawan peringkat ke-8. Ya. Tetapi kenapa dia bisa memenangkan pertarungan itu? Ketika terjadi pemberontakan di surga, ular tua, naga tua itu seperti tanyakan siapa maksudnya. Ya, setan atau Lucifer itu ya. Dikalahkan dan dijatuhkan, ya, Mikael lah pemenang. Nanti kan akan kita lihat di situ kenapa bisa seperti itu ya. Kita bahas ini dulu sampai selesai. Lucifer dikatakan adalah malaikat yang jatuh karena pemberontakannya melawan Tuhan. Lagi-lagi jangan terjebak di namanya Lucifer atau setan ya teman-teman, karena Lucifer juga bisa dikenakan kepada Yesus, dikenakan kepada Bunda Maria juga, karena artinya pembawa cahaya. Jadi secara logika Yesus adalah pembawa cahaya yang sejati, Bunda Maria juga adalah pembawa cahaya yang sejati, maksudnya begitu. Jadi kita langsung katakan dia ini untuk setan, begitu ya. Oke, kemudian peringkat berikutnya adalah Beelzebub atau Beelzebub, sering dianggap sebagai tangan kanan Lucifer dan memegang kekuasaan besar di neraka. Nah, siapa di sini atau pernah atau masih sedang menyembah mereka ini 7 tangan? Ya. Dari Julian, apa benar ada setan yang bertobat dan membantu Tuhan? Aku mendengarnya dari salah satu channel YouTube menyebutnya demikian. Dalam demonologi Katolik, dalam angelologi juga tidak mungkin setan bisa bertobat. Jadi hati-hati dengan pernyataan seperti itu. Ya. Karena pertobatan itu adalah buah dari rahmat Roh Kudus. Sementara kita tahu dengan pasti setiap dosa yang tidak dapat diampuni adalah penolakan atau penghujatan terhadap Roh Kudus. Itulah sebabnya menghujat atau menolak Roh Kudus nggak bisa diampuni, karena memang menolak rahmat. Termasuk di dalamnya rahmat, pertobatan. Sehingga bahkan kepikiran untuk bertobat pun nggak mungkin. Ya, dari orang yang tidak memiliki Roh Kudus atau dari makhluk yang tidak memiliki Roh Kudus. Jadi hati-hati dengan pernyataan bahwa setan bisa bertobat bahkan membantu Tuhan. Ya. Oke. Ya, seperti yang dikatakan Heo ya, setan itu malaikat yang menolak Tuhan, sekali menolak maka kekal keputusan mereka sampai kiamat. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Pangeran neraka, nah ini dia. Ada beberapa pangeran neraka. Masing-masing bertanggung jawab atas aspek berbeda dari kejahatan.
Asmodeus, pangeran nafsu. Nah ini beberapa dari mereka ini ya, semualah ya, punya penyembah masing-masing loh teman-teman. Bahkan kemarin Mimin ya ketemu di YouTube cerita ada sebuah keluarga sudah turun-temurun ya, mereka menyembah Baphomet. Tahu ya Baphomet ya. Jadi kepalanya kambing tapi dia perempuan. Badannya manusia, kepalanya kambing, tapi dia perempuan gitu loh. Turun-temurun menyembah Baphomet. Dan itu memang hasilnya mengerikan. Itu seperti sekte. Rumah itu, keluarga itu tinggal di perumahan yang kaya raya di Jakarta begitu ya. Tetapi anak-anaknya juga nggak beres ya. Mereka nggak bisa menikah semua juga. Terus apa ya? Kalau nggak salah, pada akhirnya juga meninggal. Intinya begitulah. Belum tahu bagaimana nasib penyembah yang lain. Baru tahu di Jakarta juga ada loh penyembah yang namanya Baphomet itu. Mungkin kalian juga baru tahu ya. Dan semoga nggak perlu cari tahu lah. Bisa jadi ada juga penyembah masing-masing ini ya teman-teman. Asmodeus yang sangat mendewakan hawa nafsu ya. Leviathan, nah jadi mendewakan Leviathan yaitu pangeran iri dengki. Mammon ya ini keserakahan ya, keserakahan akan harta benda, akan uang gitu. Mata duitan orang bilang. Penyembah-penyembahnya juga banyak sekali ya. Bukan hanya, enggak perlu sekte, malah banyak orang yang menjadi penyembah Mammon tanpa mereka sadarikan. Terus Belpegor yaitu pangeran kemalasan. Ya, jadi kalau kita malas itu juga, kalau sudah keterlaluan itu tidak baik ya teman-teman. Kalau sampai kita menjadi mager itu dan sudah menjadi keterlaluan, nah ternyata juga ada setannya. Jadi kalau jadi pemalas jangan keterlaluan ya, supaya nggak menjadi budak daripada Belpegor. Ya secara intermezzo saja, Mimin ketemu video yang lucu di TikTok, bilang begini dia. Kalau kamu malas, malaslah setiap hari, maka kamu akan menjadi pemalas yang rajin. Ya, intermezzo saja, itu untuk buat lucu-lucuan. Jangan ditiru, jangan dilakukan untuk di rumah. Terima kasih kata Julian. Iya betul. Baru tahu Min. Iya, Mimin juga baru tahu beneran loh. Karena bukan lingkungan kita untuk mengerti hal seperti ini ya, tapi ternyata ada loh. Baru tahu juga. Itu kesaksian. Yang cerita juga dia apa ya? Dia jadi ceritanya begini. Jadi dia suatu hari jalan ke, ini kisah nyata ya. Suatu hari di jalan ke kafe ya. Dia melihat seorang cewek menangis gitu loh, menangis. Dan dengan pikiran untuk menghibur, walaupun nggak kenal loh. Kamu kenapa menangis sendiri di tengah kafe? Dia nggak tahu ternyata cewek itu sedang mencari tumbal untuk setan yang mereka sembah, keluarga itu gitu. Akhirnya mereka kenalan di situ dan sebagainya, diundangnya ke rumah gitu loh. Cara mereka mencari mangsa kita seperti itu. Untung si cewek ini imannya cukup kuat ya, sehingga nggak sampai menjadi korban gitu. Pada akhirnya si teman barunya ini mengakui pada akhirnya bahwa si sembahnya ini butuh tumbal gitu. Ya jadi mereka berantem di situ dan sebagainya. Dari Duk in Altum, apakah berarti manusia adalah malaikat adalah bentuk sempurna penuh atau penuh rahmat dari manusia? Enggak, manusia sama malaikat beda kodrat. Mereka diciptakan sejak awal ya malaikat. Manusia nggak akan bisa jadi malaikat, tetapi dari segi rahmat manusia bisa, bahkan bisa lebih suci dari malaikat, yaitu seperti Bunda Maria yang diangkat oleh Tuhan menjadi ratu para malaikat. Ya, secara rahmat maksudnya. Secara kodrat kita sudah kodrat masing-masing. Nah, tetapi dalam tata rahmat bisa saling menyalip, gitu ya. Oke. Min, kalau anak-anaknya mati, bagaimana itu bisa berlanjut sampai bergenerasi? Gitu nggak mengerti juga Min ya.
Pandai saja si mereka mencari pengikut ya. Kita nggak perlu tahu ya hal seperti itu. Behemoth kok nggak ada bang? Mungkin ada ya, mungkin ada. Karena ini memang perkiraan secara demonologi dan teologi memang kurang lengkap, ya. Atau mungkin namanya lain di sini begitu loh, ya. Atau bagian dari demon laser mungkin, ya. Atau salah satu nama dari sini begitu. Pemalasnya rajin, ini. Ya. Lamin penyembah setan-setan gitu kalau tahu orangnya beriman tetap kekeh numbalin orang maksudnya gimana? Enggak, maksud Mimin itu yang mau dia korbankan itu untung cukup beriman begitu loh, bukan si itunya, si pelakunya. Sehingga si korban ini enggak sampai semaput gitu. Tapi malah akhirnya si papanya si pelaku ini yang keambil oleh si sembahannya. Oh maksud Dinta begini ya, Lamin penyembah setan gitu kalau tahu orang yang beriman tetap kekeh ya nombalin orang beriman itu enggak Min? Ya mungkin dia tipe suruhan ya yang enggak PK bahwa yang dia kejar ini orang beriman. Kan biasanya tipe-tipe tertentu yang kekeh, yang peka atau tingkat yang lebih tinggi dia tahu yang mana yang dia kalah, yang mana dia bisa menang begitu. Mungkin seperti itu kali ya, gitulah. Atau penyembah setan ini nyari tumbal bukan orang beriman. Ya maksudnya begitu ya. Kalau dia tahu itu orang beriman, dia biasanya nggak akan berani sentuh karena mereka pasti kalah. Judul back soundnya apa Min? Adem sekali. Himne Katolik, cari aja himne. HYMN hymn Katolik di YouTube ya. Praktisi kartu tarot itu bisa disebut penyembah Ashtarot atau tidak Min? Mimin nggak tahu nyembah yang mana, tetapi dalam kasus yang pernah Mimin hadapi ya, Mimin kenal orangnya, sekarang sudah bertobat puji Tuhan, dia pemain tarot, peramal, dan ternyata kerasukan setan. Gitu. Dan dia dulu dia dari keluarga yang ini ya, mamanya baru masuk Katolik, dulunya bukan, tapi otomatis nenek dari mamanya ini kan masih bukan Katolik. Nah, si nenek ini dia tinggal dengan neneknya ini sejak kecil sampai SMP. SMP puncaknya ketika dia sekamar sama si nenek, jadi diajarin macam-macam oleh nenek yang bukan Katolik ini, diajarin segala penyembahan ini, penyembahan itu, bahkan tiap malam di sudut kamarnya dikasih salah satu sesembahan gitu. Apa gitulah, sesajen seperti itulah. Nah, hasilnya seperti itu si anak terarah kepada ramal-ramalan. Akhirnya sampai pegang kartu tarot dan bisa meramal sebelum pada akhirnya dibebaskan. Buku Hanok percaya nggak kalau Hanok itu dianggap sebagai apokripa. Apokripa itu buku yang tidak wajib dibaca. Jadi tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab ya. Tapi mau dibaca sebagai pengetahuan silakan. Min itu 9 panggilan neraka perwakilan 9 dosa besar ya Min? Iya, benar. Dari S Coffee, orang yang suka pakai nama-nama misalnya di medsos namanya pakai unsur 666 itu apa dikuasai setan enggak? Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Bisa jadi dia nggak tahu atau bisa jadi dia sengaja tapi untuk nakut-nakuti teman-teman yang lain supaya kelihatan angker ya. Gitulah ya. Kita nggak bisa begitu saja menilai tanpa melihat perbuatannya. Oke, kita lanjutkan kepada demon laser atau ini sudah ya, yaitu setan yang lebih rendah yang menjadi pembantu daripada mereka ini, terutama 9 pangeran, terutama para pangeran-pangeran neraka ini ya teman-teman. Sorry pakai jari tengah, kemana pernah tegur Dinda jangan pakai jari tengah. Hierarki ini bersifat spekulatif. Nah, ini dikatakan di sini ya, ini berdasarkan pada interpretasi dan tradisi yang berkembang dari waktu ke waktu dalam literatur demonologi Katolik. Jadi jangan heran kalau tidak lengkap teman-teman ya, karena memang ini kita berbicara tentang dunia di atas sana. Jangan sampai kita menjadi tahu terlalu persis, karena untuk tahu terlalu persis artinya kita masuk ke sana gitu, dan itu bisa gawat. Nah sekarang pertanyaan siapa tadi? Sudah Mimin jawab. Nah ini dia.
Baal itu siapa? Baal itu termasuk dalam, ya 7 dosa besar, ya 7 dosa besar. Bong kibul gelima mah. Baal itu siapa ya? Iya, termasuklah di dalam pangeran neraka tersebut ya. Jadi namanya bisa masing-masing. Jadi julukan mereka bisa saja banyak gitu. Seperti Lucifer kadang-kadangnya disebut setan. Beelzebub kadang-kadang Beelzebul. Nanti siapa lagi kadang-kadang disebut Baal, misalnya begitu. Oke, sekarang kita akan melihat Mikael versus Lucifer, teman-teman. Tadi kan sudah dikatakan ya, Lucifer itu sewaktu dia masih malaikat, dia adalah malaikat peringkat pertama. Sementara Mikael di antara ordo 9 paduan suara tersebut peringkat ke-8 ya. Kalah jauh levelnya dibanding Lucifer. Tetapi ternyata Mikael bisa mengalahkan Lucifer. Nah, kita mau melihat di sini. Menurut tradisi dan literatur dalam demonologi Katolik, Lucifer sering diidentifikasi sebagai salah satu malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi sebelum kejatuhannya. Sementara kitab suci tidak secara eksplisit menyebutkan ordo tertentu di mana Lucifer berada. Tradisi dan spekulasi teologis seringkali menempatkannya di antara ordo malaikat tertinggi. Kalau nggak serafim ya kerubim, gitu. Beberapa sumber tradisional menyebutkan bahwa Lucifer adalah salah satu dari serafim, ordo malaikat tertinggi yang dikenal karena kedekatannya dengan Tuhan dan kekudusan mereka. Serafim disebut sebagai yang membara atau yang berapi karena mereka berada di hadapan Tuhan dan dipenuhi dengan cinta yang berkorban untuknya. Gitu. Kerubim atau kerubim, ada juga tradisi yang menyatakan bahwa Lucifer mungkin adalah salah satu dari kerubim. Karena kerubim dikenal sebagai penjaga tahta Tuhan dan pelindung kesucian Tuhan. Jadi antara dua ini. Nanti jangan berantem ya, enggak seperti ini serafim ya, satu lagi bilang enggak ini kayaknya kerubim. Sekali lagi, ini adalah tafsiran teologis. Enggak bisa terlalu dipersis-persiskan. Lagian kalau kita bertanya langsung, oke lah, ini tentang ini ya. Wah, ini kenapa oleh TikTok nih, sebentar. Kita verify. Dia minta verify sebentar ya, teman-teman. Harus diverifikasi kata TikTok. Oke. Sementara kalau kita bertanya kepada, misalnya kita ingin tahu urutan persis hierarkinya iblis, kemudian ada beberapa orang yang kemudian nekat bertanya kepada setan ya. Setan nggak pernah ngasih informasi yang benar, karena mereka adalah penipu dan bapak segala dusta. Jadi kalau kita nonton di YouTube ya, ada paranormal tertentu atau indigo atau orang pintar tertentu yang menceritakan, nih saya dibisikin, kata setannya saya, tempat ini dulu bekas ini, bekas itu, bekas itu, bekas itu. Atau dia ngasih info tentang sejarah yang ternyata tidak seperti yang kita ketahui gitu ya. Jangan lantas dipercaya ya. Karena kita semua tahu tujuan setan ya. Tujuan mereka adalah satu-satunya untuk menghancurkan manusia. Apapun akan mereka lakukan, termasuk memanipulasi data. Gitu. Jadi hati-hati saja kalau ada info-info yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Oke, kita mau melihat sini bukti pendukung ya. Kita bisa melihatnya di Yesaya 14:12 dan Yeskiel 28:12-17. Kedua bagian ini sering dikaitkan dengan Lucifer. Nah, nanti kalian boleh cek sendiri ya. Dalam Yesaya, Lucifer disebut sebagai putra Fajar, ya, yang jatuh dari langit karena kesombongannya. Dalam Yeskiel ada deskripsi tentang Raja Tirus yang sering diinterpretasikan sebagai alegori untuk Lucifer. Menggambarkannya sebagai makhluk yang sangat cantik dan sempurna yang tinggal di Taman Eden dan kemudian jatuh karena kesombongannya. Dari berarti kesaksian mantan satanis tentang hierarki setan bisa jadi bohong dong mereka. Iya, benar. Ya.
Bisa jadi setengah benar setengah bohong. Itu yang paling seru. Kalau kebenaran diberikan cuma sepotong-sepotong, itu paling seru. Karena bisa membingungkan daripada salah semua. Misalnya ada dukun yang berkedok Katolik ya. Misalnya kita bicara tentang dukun atau dukun berkedok agama lah. Kadang-kadang dia bilang gini, kamu doa ya, itu berkenan kepada Tuhan. Atau Tuhan gak senang, jadi dia jual nama Tuhan, padahal dia dukun, misalnya begitu. Dan akhirnya kan orang berpikir, oh ternyata dia baik ya, dia suruh kita doa. Padahal kita kan sebenarnya sedang pesugihan. Misalnya begitu. Ini yang berbahaya. Sebuah kebohongan yang diselipkan beberapa kebenaran. Ini akan membingungkan. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Teman-teman ya, info dari dunia astral itu jangan telan mentah-mentah. Oke, baik. Apakah Lucifer itu ular yang menggoda Hawa, Min? Ya bisa dikatakan seperti itu, ya bisa dikatakan seperti itu. Juga kadang dia disebut ular tua juga gitu. Min, kenapa gelap layarnya? Kenapa? Tempat kalian bagaimana? Gelap nggak? Aman Min layarnya? Ya aman. Sudah aman kata garuk-garuk 2 kali. Mungkin kamu harus garuk-garuk 3 kali jadi lebih terang layarnya. Sudah jam berapa ini teman-teman? Oke, masih ada setengah jam lagi ya. Baik. Tradisi dan literasi Kristen. Penulis Kristen awal seperti Santo Augustinus dan Santo Thomas Aquinas telah mendiskusikan kejatuhan Lucifer dan sering menempatkannya di antara ordo malaikat tertinggi, terutama karena keindahan, kekuatan, dan kedudukan tingginya sebelum kejatuhan. Jadi kesimpulannya adalah, secara umum, tradisi dan spekulasi teologis dalam demonologi Katolik cenderung menempatkan Lucifer di antara serafim atau kerubim, yang merupakan ordo malaikat tertinggi, sebelum ia jatuh dari anugerah karena kesombongan dan pemberontakannya melawan Tuhan. Jadi Lucifer adalah lambang daripada pride, kesombongan. Artinya kesombongan adalah dosa yang paling tidak disenangi oleh Tuhan. Karena kesombongan, salah satu ciptaan terindahnya menjadi setan. Sementara kerendahan hati adalah hal yang paling disukai oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Tuhan? Jadilah rendah hati. Masalahnya adalah, coba kamu berdoa, malam ini berani gak Tuhan jadikan aku rendah hati? Kamu lihat apa yang akan terjadi besok lusa. Mungkin kamu akan dijatuhkan, mungkin kamu akan dihina atau direndahkan. Karena hanya dengan jalan seperti ini manusia bisa rendah hati. Nggak ada manusia bisa jadi rendah hati dengan tiba-tiba. Begitu kamu berdoa besok pagi, tring jadi rendah hati. Nggak bisa teman-teman. Itu semua lewat proses. Lewat sebuah proses. Jadi kalau berdoa juga mesti hati-hati, mesti lihat-lihat ya. Begitulah cara Tuhan bekerja lewat proses-proses yang sangat manusiawi. Dan ketika kita sampai pada titik itu, kita benar-benar rendah hati. Seperti dikatakan Dinda tadi, Min, aku pingin doa dapat uang 80M. Nah, bersiap-siap. Kalau saatnya Tuhan kabulkan, kamu akan dimurnikan untuk mencapai itu. Jadi prosesnya itu menyakitkan. Tapi kalau sekiranya kamu punya tekad kuat dan mungkin niatnya baik sekali, ya, ketika uang itu didapat untuk sumbang sana, sumbang sini mungkin, dan itu pure, murni ya. Motivasinya nggak pernah berubah lagi. Dan benar-benar untuk membantu sesama, bisa jadi Tuhan kabulkan. Dan ketika Tuhan kabulkan, kamu sudah mencapai titik itu. Maksud Mimin begitu. Nah jadi, atau doa-doa para kudus ya, orang kudus biasanya berdoa begini, Tuhan tolong murnikan aku sebelum aku meninggal, supaya saya tidak lama-lama berada di api penyucian. Nah biasanya akan terjadi sekian penderitaan yang dialami. Coba sampaikan kepada Mimin, ceritakan kepada Mimin, orang kudus yang tidak menderita, ada nggak?
Min, ular di Taman Eden menjadi ular tua ya Min, apakah itu sama dengan naga? Bisa disamakan ya, bisa disamakan kok. Sebenarnya kita nggak membahas sosok sih teman-teman ya, lebih membahas ke apa sih namanya ya. Intinya begini deh, supaya kalian nggak bingung, ini Lucifer bukan ya, ini Baal atau Beelzebul ya. Paling intinya beginilah, ada satu makhluk yang sangat powerful, yang sangat indah pada zaman dulu ya, apapun namanya lah ya. Kemudian menjadi jatuh karena kesombongannya. Apakah dia orang yang sama atau sosok yang sama yang menggodai Adam dan Hawa, kita nggak pernah tahu secara pasti. Apakah dia sosok yang sama juga ketika dia mengejar-kejar Bunda Maria di Wahyu 12? Ya, kita juga nggak tahu persisnya seperti apa. Jadi karena tidak ada nama persis itu ya. Jadi yang kita ketahui adalah tafsir daripada, jadi ini ilmu tafsir daripada para teolog dan para demonolog. Maksud Mimin, boleh ingin mengetahui ini lebih dalam, tapi jangan sampai terpaku pada sebuah sosok. Kita ngertilah intinya ada sosok ini dan mereka udah dikalahkan, itu sampai di situ aman. Ya. Ya, dikatakan sombong karena memang mau menjadi seperti Tuhan, kata Greg. Dari Dinda, ya gimana ya Min, orang-orang sekitar saya sudah cukup rendah hati, jadi nggak perlu introspeksi diri. Ini nyinyir ini ya, karena orang rendah hati pasti selalu introspeksi diri. Bang, di lukisan itu ada pedang Mikael, apakah ada? Maksudnya bagaimana? Amin, supaya nggak lama di purgatorium. Wah, ini belum berani nih doa. Tuhan tolong murnikan saya sudah sejak di bumi ini supaya saya tidak berlama-lama di api penyucian. Waduh, aduh, kalau ada yang berani berdoa seperti itu, amin, belum berani nih. Jadi kalau doa terus dikasih ujian itu berarti kita dilatih, yamin, exactly 100%. Nah, tergantung sampai di mana kita perlu dimurnikan untuk mencapai itu. Jadi kapasitas orang masing-masing akan berbeda ya. Jadi ada yang penderitaannya panjang mungkin, ada yang pemurniannya mungkin singkat, begitu loh maksud Mimin ya. Kita nggak lepas dari pemurnian teman-teman. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri dan kita bisa melihat penderitaan Bunda Maria juga. Jadi memang jalan salib itu jalan kesempurnaan. Itu adalah jalan-jalan yang dilalui para kudus semua. Jadi Mimin kemarin mendapat pengaduan dari seorang korban ya. Jadi dia menjadi korban juga karena papanya dilayani oleh tim tertentu dari kelompok tertentu dari yang katanya pelayan Tuhan ya. Yang ketuanya katanya bisa dirasuki Bunda Maria, bisa dirasuki Tuhan Yesus, sampai Mimin bikinkan VT-nya apakah itu bisa terjadi atau tidak ya. Jadi Mimin bikinkan VT-nya khusus untuk itu karena berdasarkan laporan dia. Terus katanya kelompok ini anggota-anggotanya nggak boleh menderita, harus happy, harus kaya, harus bahagia. Gitu. Aneh juga Min pikir ya. Bahkan Yesus nggak mengajarkan hal seperti itu loh. Kalau kamu ikut aku, pikul salibmu, kan begitu. Ya. Jadi aneh juga begitu. Min bilang dia, Tuhan Yesus aja menderita. Bunda Maria juga menderita. Paulus, Petrus, semua para rasul menderita. Dan matinya kita bisa tahu ya. Mereka mati dengan cara yang mengenaskan ya, mengenaskan begitu. Apalagi pada zaman itu mereka harus berhadapan dengan para penguasa-penguasa ya, yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menyalibkan mereka atau membunuh mereka begitu. Jadi jangan heran kalau para kudus sangat dalam tanda petik mencintai penderitaan. Ini teologi penderitaan, serem ya. Ya, begitulah teman-teman. Oke, sekarang kita melihat Mikael mengalahkan Lucifer ya. Dalam tradisi Katolik dan sebagian besar tradisi Kristen ya, kisah tentang Santo Mikael yang mengalahkan Lucifer memiliki makna teologis dan simbolis yang mendalam. Meskipun secara hierarkis, Mikael mungkin berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan Lucifer, jauh padahal ya, bukan lebih rendah lagi tapi jauh. Yang satu peringkat 1, yang satu peringkat 8. Beda tier. Ya, ada beberapa alasan mengapa Mikael bisa mengalahkannya. Nah, kita melihat di sini, teman-teman.
Yang pertama adalah kekuatan dan otoritas dari Tuhan. Sebentar ya, nanti kita jawab pertanyaan kalian. Kita lihat ini dulu ya. Pertama, Mikael bertindak atas perintah dan kekuatan dari Tuhan. Dalam kitab Wahyu 12, 7-9, Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga atau Lucifer. Nah, ini langsung dikatakan Lucifer di situ, naga tersebut. Dan naga itu, ya maksudnya naga itu ular tua itu ya. Dan naga itu serta malaikat-malaikatnya dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Kemenangan Mikael ini bukan karena kekuatan pribadinya, tetapi karena otoritas dan kuasa Tuhan yang mendukungnya. Nah, ini sebentar kita edit dulu nih. Ya. Nah, yang pertama adalah kekuatan dan otoritas dari Tuhan. Jadi dia membawa kuasa Tuhan di pundaknya sehingga dia bisa mengalahkan yang peringkatnya lebih tinggi dari dia. Yang kedua adalah ketaatan dan kesetiaan. Mikael dikenal sebagai malaikat yang sangat setia dan taat kepada Tuhan. Jadi kesetiaannya kepada Tuhan memberikan kekuatan moral dan spiritual yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemberontakan dan keangkuhan Lucifer. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu bisa mengalahkan godaan setan. Teman-teman mungkin pernah bertanya kenapa gereja Katolik tetap satu sesudah 2000 tahun ini, 2000 tahun berlalu, tetap satu. Karena di dalam gereja Katolik ada yang namanya karunia ketaatan. Di dalam ketaatan ada kerendahan hati yang besar. Di dalam kerendahan hati yang besar tidak ada musuh yang bisa mengalahkan. Jadi jangan heran kalau para biarawan-biarawati itu berkaul yang paling pertama adalah ketaatan, kemurnian dan kemiskinan. Ya, ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Ketaatan adalah yang paling utama. Karena dengan taat dan dengan percaya bahwa si pemimpinnya adalah suara Tuhan itu sendiri, maka mereka mengikarkan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena mereka merasa hidup mereka diatur di dalam kehendak Tuhan. Walaupun mungkin suatu hari pemimpinnya bisa berubah menjadi jahat, mereka tetap taat. Nah, ketaatan yang seperti ini menurunkan rahmat Tuhan untuk membuat mereka menjadi lebih kuat, lebih murni, dan menjadi suci pada akhirnya. Ya, banyak sekali keajaiban yang akan terjadi. Kalau Tuhan menganggap si pemimpin ini yang menjadi jahatnya ternyata begini dan begitu, dan akhirnya mereka dimurnikan satu biara misalnya, atau mungkin satu gereja, misalnya pausnya menjadi jahat gitu ya. Santa Katerina bilang apa? Bahkan kalau paus adalah titisan iblis, dia dikatakan seperti itu loh. Kita tetap harus taat kepadanya. Bayangin, Santa Katerina dari sini ngomong gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan gak akan membiarkan ini akan berlama-lama. Tuhan akan turun tangan langsung. Karena iman kita yang percaya bahwa ternyata pemimpin kita yang berubah menjadi iblis ini ternyata menyesatkan kita. Itu udah urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Tiba-tiba Tuhan bisa memunculkan nabi di situ ya. Atau memunculkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, itu udah urusan Tuhan. Sementara kita tetap hidup dalam ketaatan. Ini luar biasa teman-teman. Kita lah ya. Mungkin yang tidak pernah hidup sebagai biarawati mungkin nggak begitu mengerti. Ini karena yang besar sekali. Mungkin ada yang bertanya, ngapain sih taat? Kalau kita tahu itu salah, itu jelas bodoh gitu kan. Ya begitulah. Itu susah dimengerti. Boleh nanti, nggak bisa dijelaskan kalau punya teman biarawati ya, atau pastor yang dari biarawan ya, bukan yang dari projo. Kalau projo kan kalau nggak salah dia
kaulnya ketaatan kepada uskup ya gitu ya. Kalau biarawati itu kepada pemimpinannya juga, kepada uskup juga gitu. Lebih komplit. Apa arti ketaatan bagi mereka? Dan seperti apa menjalankan ketaatan itu? Kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang menarik di situ. Entar Min agak tua dikit, agak tua sedikit baru doa gitu, maksudnya gimana? Bagaimana dengan yang kemasukan Roh Kudus terus speaking in tongue, Min? Enggak ada istilah sebenarnya kemasukan Roh Kudus ya. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam diri kita dengan pelbagai cara. Nah, tentang speaking in tongue ya, itu boleh bertanya kepada orang-orang karismatik yang mengalami ini ya. Min pernah bertanya kepada mereka, dan tentunya ini orang-orang karismatik yang otentik ya, yang benar-benar rendah hati juga, yang benar-benar Tuhan bekerja dalam diri mereka, sehingga mereka dipakai secara luar biasa di paroki loh. Mereka penggerak-penggerak paroki yang luar biasa. Itu bukan seperti dirasuki, itu seperti bahasa apa mereka bilang ya, lingua franca, atau satu lagi glossolalia. Ya, jadi seperti mereka seperti berdoa. Hati mereka tahu mereka memuji Tuhan, tapi mereka sendiri nggak ngerti apa yang mereka katakan, gitu. Tapi mereka tahu mereka sedang memuji Tuhan, nah itu loh. Tapi mereka bisa menyetopnya. Pada akhirnya itu akan bisa di stop. Jadi pada akhirnya karunia Nabi tunduk kepada Nabi. Ya teman-teman. Jadi kalau dia mengatakan saya bisa bahasa roh katanya, speaking in tongue, tapi nggak bisa dikendalikan, nah itu kalau seandainya itu karunia awali, it's okay lah ya, kita bisa balap. Tapi kalau seterusnya begitu terus, bahkan mendoakan orang dia speaking in tongue misalnya, padahal udah hari ini kita tidak mendoakan secara speaking secara bahasa roh gitu ya, tapi dia nggak taat gitu. Nah itu dipertanyakan, karena kitab suci dengan jelas mengatakan karunia Nabi tunduk kepada Nabi, gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya 00 bisa melihat VT Mimin tentang hal ini. Kerasukan yang dimaksud lebih kepada ketika roh tersebut ya menguasai tubuh dan tangan kita, sehingga kita mengatakan apa yang tidak ingin kita katakan dan bertindak dengan kelakuan yang tidak kita inginkan pada peristiwa orang-orang kerasukan. Barusan kemarin yang Mimin bersama tim tangani ya, di pedalaman kita melakukan doa pelepasan, dan si korban berontak, teriak. Ketika kita tanya setelah kita selesai bertempur sama dia ya, kita tanya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kamu ucapkan? Nggak ingat apa-apa dia. Ketika kita tunjukkan videonya, dia kaget, oh ternyata seperti ini ya. Jadi dia sendiri nggak ingat apa-apa gitu. Nah maksudnya seperti itu, benar-benar kehendak bebasnya diambil gitu. Jadi misalnya ada seorang pendoa yang tiba-tiba misalnya dia mengundang Bunda Maria untuk hadir, tiba-tiba kerasukan Bunda Maria, tiba-tiba dia ngomong anak-anakku, katanya ibu di sini. Itu hati-hati ya. Atau halo saya Santo Lukas, itu pernah terjadi itu. Atau Santo Yakobus, kalian harus rajin doa ya gini-gini. Oh, bagus nasihatnya. Tapi Mimin tahu dengan jelas itu tidak mungkin terjadi ya. Karena namanya merasuk itu memperkosa kehendak bebas manusia yang adalah karunia yang bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan menariknya kembali. Ya teman-teman. Oke. Aliran sesat kami kok bisa dirasuki Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Iya. Iya. Iya, melalui kata Grek, melalui penderitaan dan kesusahan dan kesakitan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Duk in Atum ini mantap nih, 1 ons ketaatan lebih bernilai daripada 1 ton doa. Wow, luar biasa. Ya Min, banyak banget nongol di TikTok tentang paus buat perjanjian dengan iblis dan segala, ada piknya juga ya. Itu nggak usah dipercaya ya. Itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak paus, menolak Konsili Vatikan kedua, memfitnah macam-macam. Dia bilang paus ini sudah melenceng, sudah bukan Katolik lagi, agama Katolik kita tidak murni. Ini contoh dari sebenarnya pekerjaan iblis. Ya, Mimin dengan kasar harus mengatakan ini. Mereka yang menolak paus, yang menolak Konsili Vatikan kedua, itu akan menolak segala sesuatu yang hasil-hasil dari apa yang dikeluarkan gereja pada saat ini. Contohnya seperti
Beato Carlo Acutis akan mereka tolak. Padre Pio akan mereka tolak. Kerahiman ilahi, nah ini. Mereka gencar sekali sedang menolak kerahiman ilahi. Kita tahu, ya, kekuatan siapa di balik itu yang berani menolak kerahiman Allah untuk dunia. Siapa tahu ada beberapa dari kalian yang ikut kelompok itu, segeralah kembali. Ya. Taat kepada Paus yang sekarang dan percayalah Tuhan bekerja di dalam gereja yang sekarang, ya. Mimin pernah ketemu orang seperti ini, teman Mimin. Pada akhirnya menjadi radikal juga, mungkin terindoktrinasi oleh apakah baca tertentu atau nonton YouTube, ya. Akhirnya menganggap merekalah penyelamat Katolik. Agama Katolik sekarang sudah sesat gitu. Misa harus begini, harus begitu. Jadi benar-benar penyembah liturgi. Tapi kalau ditanya, kamu udah buat apa untuk umat? Enggak ada. Taunya mengkritik aja. Sekarang kita lihat gereja sekarang, bagaimana gereja benar-benar bisa memaksimalkan pewartaan, ya. Umat didaya gunakan, diberdayakan. Contohnya seperti ini, Komsa KKSM, kan Mimin awam gitu, ya. Ya, diberdayakan secara maksimal untuk pewartaan. Ini kan hasil Konsili Vatikan kedua. Kalau dulu terlalu pastor sentris gitu, terlalu gereja sentris, terlalu berpusat kepada gereja sehingga umat kurang berperan. Juga inkulturasi itu hasil dari Konsili Vatikan kedua, bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa. Percaya dan taat, bahwa ingat Matius 16:18, Tuhan akan menjaga gerejanya, teman-teman. Jadi kelompok-kelompok tersebut percaya Katolik udah sesat, percaya mereka penyelamat dunia. Yang mereka tidak percaya itu Matius 16:18, bahwa Tuhan akan menjaga gerejanya sampai akhir zaman. Kok mereka nggak bisa percaya itu? Ya, dibilang iblis telah menyusup Vatikan dan sebagainya. Radikal. Jadi kerasukan itu hanya bisa dilakukan oleh setan, yamin para kudus nggak bisa masuki. Iya. Hanya roh-roh jahat yang akan merasuki manusia. Ya. Penghuni surgawi nggak akan mungkin pernah mau merasuki, karena itu sudah merampas kehendak bebas manusia. Itu bukan cara kerja Tuhan. Kita bisa melihat dalam keseluruhan Alkitab. Tidak ada orang yang dirasuki oleh Tuhan, ya. Kita melihat ketika malaikat menampakkan diri kepada Bunda Maria, seperti menawarkan, maukah engkau menjadi ibu penebus? Kan gitu. Dan itu Maria bisa menolak loh kalau dia nggak mau. Karena dia berpotensi juga dirajam atau jadi bahan omongan orang, kan, punya anak tanpa suami. Pernah kepikir nggak resiko yang diterima Bunda Maria? Bagi orang Yahudi, punya anak tanpa suami itu sebuah aib dan dirajam hukumnya, teman-teman. Sehingga pada akhirnya malaikat harus menampakkan diri kepada Santo Yosef dan menganjurkan, bukan memaksa loh, menganjurkan, menawarkan, maukah jadi suaminya Bunda Maria, kan begitu. Mimpi, kan, bukan merasuki. Tiba-tiba Santo Yosef dirasuki menjadi suaminya Bunda Maria. Jadi selama menjadi papanya Yesus dia kerasukan terus, kan nggak begitu. Kak, saya ikuti diare cewek indigo, seperti apa itu? Mimin nggak ikuti, ya. Min, Tuhan rela mati menebus manusia sedangkan malaikat tidak tebus. Apa Tuhan tidak sayang banget pada mereka? Bukan begitu, Duk ini Altum. Jadi ceritanya gini. Malaikat adalah kodrat paling unggul yang pernah diciptakan Tuhan. Kemudian manusia. Saking unggulnya, kehendak mereka itu sempurna. Pengetahuan mereka sempurna, nggak seperti manusia yang harus belajar untuk mencapai pengetahuan. Malaikat enggak, begitu dilahirkan dia sudah menerima curahan pengetahuan atau pengetahuan pagi dalam bahasa teologisnya. Sehingga dengan pengetahuan itu ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak termaafkan. Karena mereka tahu, misalnya begini, mereka sudah tahu loh kalau mereka menolak Tuhan, udah pasti enggak akan terampuni dosanya. Mereka sudah tahu itu. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah maha baik, maha cinta. Kalau mereka menolak Tuhan, mereka akan menjadi yang sebaliknya. Mereka tahu itu. Tapi tetap akan dilakukan juga. Jadi bukan karena Tuhan kurang berbelas kasih, ya. Tapi karena dari kehendak mereka sendiri yang sudah tahu
kalau jatuh ke dalam dosa karena pengetahuan mereka yang sempurna itu. Ya, mereka tidak terampuni, tapi mereka lakukan juga. Itulah yang terjadi. Nah, masih ingat dalam pengajaran moral bahwa kita akan diadili berdasarkan pengetahuan kita juga. Tahu, mau, dan mampu. Kalau kita tahu itu salah, kita mau melakukannya dan kita mampu melakukannya, dosanya besar sekali. Ya, tapi kalau kita tidak tahu itu salah, kita mau melakukannya dan kita mampu melakukannya, dosanya berkurang. Tetap dosa, tapi kualitas dosa berkurang. Gitu loh. Contohnya, kalau kamu tidak tahu aborsi itu salah, kamu lakukan dan kamu mampu melakukannya. Dan ketika akhirnya kamu tahu, kamu minta maaf, gitu ya. Dosamu tidak sebesar orang yang sudah tahu itu dosa, ya. Udah tegas sekali dikatakan oleh Gereja Katolik bahwa itu pembunuhan, ya. Kemudian dia mau melakukannya dan dia mampu, artinya dia sengaja menantang Tuhan. Itu besar sekali dosanya. Nah, bagaimana dengan malaikat yang pengetahuan yang sempurna? Gitu loh, ya. Nah, terus juga ini berkaitan dengan penghujatan terhadap Roh Kudus. Ketika mereka menolak Tuhan, sebenarnya mereka sudah menolak atau menghujat Roh Kudus. Kita tahu di Alkitab dikatakan apa? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Mereka telah menolak Tuhan selama-lamanya. Gitu. Sehingga keinginan untuk bertobat pun tidak ada dalam diri mereka, karena kepikiran untuk bertobat itu juga sebenarnya sebuah anugerah, ya. Ya. Yes, begitulah, ya. Jadi kita ini masih beruntung diciptakan dengan kodrat seperti ini, jadi masih jatuh bangun dalam menjadi pribadi yang lebih baik, kan begitu. Kita dikasih kesempatan, ya. Karena kita terus-menerus belajar dari kesalahan, begitu. Ada untungnya, ya, sehingga kita bisa terus-menerus bertobat selama masih hidup. Begitu sudah meninggal, status kita seperti malaikat. Keputusan terakhir kita itu yang akan menentukan kita akan di mana. Keputusan terakhir sebelum meninggal. Kalau kita ikut Yesus, akan ikut Yesus selamanya. Kalau kita menolak Yesus selamanya. Nggak bisa berubah lagi di dunia sana. Gitu. Melakukan dosa dengan saudara itu sama dengan menghujat Roh Kudus, ya, Min. Ya termasuk lah, ya, tapi tidak secara mutlak dalam arti yang nggak bisa diampuni. Kalau dia mau bertobat tetap akan diampuni. Bahkan orang yang menghujat Roh Kudus pun sebenarnya, ya, kalau ternyata dia bertobat tetap akan diampuni. Intinya menghujat Roh Kudus ini dalam arti gini, mutlak. Dia menolak selama-lamanya. Artinya apa? Artinya menolak pertobatan. Menolak bertobat maksudnya begitu. Jadi ini bukan status yang statis, tapi dinamis, teman-teman, ya. Misalnya hari ini dia menolak Roh Kudus, ternyata dia besok sadar. Ya udah, kesadaran itu menjadi sebuah pertobatan, tetap bisa diampuni. Tetapi kalau selama-lamanya dia menolak bertobat, maksudnya begitu, ya nggak akan bisa diampuni karena dia sendiri yang sebenarnya menolak bertobat. Begitulah maksudnya. Ya, gitu, ya. Selama masih hidup di dunia tetap bisa diampuni. Gitu, ya. Jadi sebenarnya istilah menolak Roh Kudus artinya tidak mau bertobat. Sampai mati pun tidak mau bertobat. Sudah jam berapa ini? 23.52. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah menolak pertobatan, gitu, ya? Iya. Yes, itu dia. Makasih, Min, sama-sama. Ketaatan dan kesetiaan, teman-teman, ya. Kenapa Mikael bisa mengalahkan Lucifer? Karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Dan simbolisme peperangan rohani kita melihat di sini. Kesetiaannya kepada Tuhan memberikan kekuatan moral dan oke, ini sudah, ya.
Kisah ini juga memiliki makna simbolis yang penting dalam perang rohani antara kebaikan dan kejahatan. Mikael mewakili kebaikan dan kesetiaan kepada Tuhan, sementara Lucifer mewakili keangkuhan dan pemberontakan. Kemenangan Mikael menunjukkan bahwa kebaikan yang didukung oleh kekuatan Tuhan selalu mengalahkan kejahatan. Nah, jadi sebenarnya salah seorang eksorsis ya, Father Gabriel Amott mengatakan begini, bahkan malaikat yang paling rendah sekalipun bisa mengalahkan setan karena mereka berkekuatan Tuhan. Gitu. Nah, kita mau lihat di sini peran dan visi malaikat. Mikael memiliki peran khusus sebagai pemimpin pasukan malaikat dalam pertempuran melawan kekuatan jahat. Tugasnya sebagai pelindung umat manusia dan pejuang bagi Tuhan itu memberinya wewenang dan kekuatan untuk mengalahkan Lucifer. Kerendahan hati versus kesombongan. Lucifer jatuh karena kesombongannya, ingin menjadi seperti Tuhan, seperti dikatakan temanmu tadi, karena ia ingin menjadi seperti Tuhan. Sebaliknya, Mikael yang namanya berarti siapa yang seperti Tuhan, menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan supremasi Tuhan. Dari istilahnya saja, ya sudah menunjukkan kualitas mereka masing-masing. Mikael, siapakah yang seperti Tuhan? Dia benar-benar taat dan rendah hati kepada Tuhan. Pengakuan akan supremasi Tuhan, sementara Lucifer ingin menjadi seperti Tuhan. Ya, jadi sudah jauh sekali berbeda. Kerendahan hati ini membuatnya diberi kekuatan untuk mengalahkan Lucifer. Oke, sebelum kita tutup, kita ringkas. Lanjutkan Min pengetahuannya sampai Tuhan datang kedua kali ya Min, biar kami awam dapat pengetahuan. Ya, doakan supaya Min sehat selalu ya. Yang ginian jarang ada di khotbah Romo hari Minggu. Iya, karena di khotbah Minggu itu harus memang sebuah anjuran kehidupan baik ya. Dan umat harus mau upgrade diri, jangan hanya mengharapkan khotbah mingguan, karena nggak akan cukup sebenarnya. Itulah kadang-kadang ada seminar, kadang-kadang ada retret atau rekolleksi dan sebagainya, itu untuk mengupgrade iman umat. Ringkasan, Mikael mengalahkan Lucifer bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena dia bertindak atas nama dan kuasa Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Mikael kepada Tuhan memberinya kekuatan untuk mengatasi kesombongan dan pemberontakan Lucifer. Dalam teologi Katolik, kemenangan Mikael adalah simbol dari kemenangan kebaikan yang didukung oleh Tuhan atas kejahatan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Mimin sebenarnya masih 4 menit lagi, tapi Mimin jaga ini vocal cord supaya tidak terlalu mengalami pressure atau tekanan, nanti mudah batuk lagi. Ini aja mesti dibasah-basahi dikit setiap berapa menit. Terima kasih ya untuk semua atensinya, untuk kehadirannya, untuk like, untuk komen, untuk share-nya, untuk give-nya barangkali ya. Kita mau tutup dengan doa. Sehat-sehat Min, Tuhan berkati. Terima kasih, semoga kita semua sehat. Min, kalau belajar teologi dan angelologi gereja literasinya apa aja? Oke lah, nanti Min buatkan video tentang itu ya. Kapan live lagi Min? Malam Jumat kita live demologi, Minggu malam kita live katekismus gereja Katolik ya. Jam yang sama, jam 10 malam. Terima kasih sama-sama, God bless. Kita siapkan hati kita mau berdoa ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima Pasukan Surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Tuhan, kami persembahkan seluruh dunia ke dalam tangan-Mu, ke dalam hati kudus-Mu dan hati tak beronda Bunda Maria, agar doa-doa Bunda Maria bisa mendatangkan berkat untuk perdamaian dunia
Utuslah Roh Kudus-Mu agar seluruh muka bumi dijadikan baru lagi. Dan biarlah setiap hati yang panas membara, yang bertikai karena kekuasaan, karena perang saudara, atau segala pertikaian apapun itu bentuknya, biarlah Tuhan beri solusi. Tuhan curahkan damai-Mu untuk dunia ini, untuk korban-korban perang, supaya mereka dikuatkan dan dihibur. Itu yang telah meninggal, rest in peace, semoga Kau terima dalam hadirat-Mu. Untuk mereka sedang menderita, Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, masih bermain perdukunan atau jimat, atau apapun itu yang menyebabkan mereka mengalami sakit penyakit dan segala kemalangan. Dalam nama Yesus, Engkau patahkan dan Engkau lepaskan. Untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan secara ekonomi atau pergumulan apapun dalam hidupnya, Tuhan selesaikan, Tuhan bantu. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria doakan kami selalu, para malaikat dan orang kudus beserta kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. See you Minggu malam. Sehat selalu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.